Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi sistem operasi, yaitu penjadwalan CPU, algoritma penjadwalan CPU, dan penjadwalan proses. Lalu berikut ini adalah daftar isi. Yang pertama, apa itu penjadwalan CPU? Yang kedua, mengapa dibutuhkan penjadwalan CPU? Yang ketiga, komponen utama pengatur penjadwalan CPU. Yang keempat, kriteria penjadwalan CPU, dan yang terakhir, algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama, apa itu penjadwalan CPU? Penjadwalan CPU adalah proses pengaturan urutan eksekusi dari berbagai proses di dalam CPU yang menentukan performa keseluruhan sistem dengan memungkinkan alokasi sumber daya CPU kepada proses-proses secara efisien, menjadi dasar dari multiprogramming. Dengan kebijakan penjadwalan yang tepat, sistem dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya CPU, menghindari kepenuhan, dan memastikan respon sistem terhadap permintaan pengguna berjalan dengan baik. Mengapa dibutuhkan penjadwalan CPU? Penjadwalan CPU dibutuhkan karena mengatur akses CPU yang terbatas untuk proses-proses dalam sistem komputer, mencegah inefisiensi, kepenuhan, atau deadlock. Dengan mengatur urutan eksekusi proses, penjadwalan CPU memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, menjaga kinerja sistem, dan mendukung multiprogramming untuk mengangkat produktivitas. Ini berarti penjadwalan CPU dapat mengoptimalisasi penggunaan sumber daya dan responsivitas sistem, sehingga penjadwalan CPU memainkan peran penting dalam memastikan bahwa CPU dapat digunakan secara efisien. Selanjutnya, ada komponen utama pengatur penjadwalan CPU. CPU scheduler. Komponen ini bertanggung jawab untuk memilih proses mana yang akan dieksekusi. Selanjutnya, saat CPU menganggur, juga dikenal sebagai short-term scheduler. Tugasnya adalah memilih proses-proses yang berada dalam memori utama atau ready queue untuk mendapatkan alokasi CPU. Yang kedua, ada dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol pada CPU terhadap proses yang telah dipilih oleh CPU scheduler untuk dieksekusi. Tugasnya termasuk menyiapkan lingkungan eksekusi untuk proses yang dipilih dan memindahkan kontrol CPU ke proses tersebut untuk menjalankan instruksi-instruksinya. Kriteria penjadwalan CPU. Algoritma penjadwalan CPU memiliki berbagai properti yang berbeda, sehingga pemilihan algoritma harus mempertimbangkan properti-properti khusus dari masing-masing algoritma. Kriteria yang digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU meliputi CPU utilization. CPU diharapkan selalu untuk memaksimalkan utilitasnya yang diukur dalam persentase antara 0% hingga 100%. Namun dalam kenyataannya, utilitas CPU biasanya hanya berkisar antara 40% hingga 90%. Throughput adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satuan waktu. Waiting time, waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready queue. Waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan IOI. Response time, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Turnaround time, banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama, menunggu di ready queue, eksekusi oleh CPU, dan mengerjakan I/O. Fairness, meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu penggunaan CPU secara terbuka atau fair. Selanjutnya adalah algoritma penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU seperti dijelaskan pada slide berikut ini. Pertama adalah first come first serve scheduling atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu, atau proses yang datang pertama akan dieksekusi lebih awal atau dieksekusi terlebih dahulu.
Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali, atau mirip seperti algoritma FIFO. Ini ada Gantt chart, lalu di sini ada tabel proses. Kita lihat dulu di tabelnya. Di tabel ada proses, yaitu proses 1 sampai proses 5, lalu ada arrival time atau waktu kedatangan, dan ada burst time atau waktu eksekusi. Nah, pada Gantt chart, ini namanya Gantt chart, ini gunanya untuk menggambarkan alur proses ketika dieksekusi. Kita mulai dari 0 dulu. Pada waktu 0 yang datang adalah P1. P1 dimulai dari 0 atau dia datangnya adalah pada waktu 0. Maka P1 dieksekusi terlebih dahulu. Saat P1 dieksekusi, datang P2, P3, P4, dan P5. Di mana P2 datang pada waktu 2, P3 datang pada waktu 3, P4 datang pada waktu 5, dan P5 datang pada waktu 9. P1 di sini dia dieksekusi sebanyak 12 atau membutuhkan waktu eksekusi 12. Di sini ketika P1 dieksekusi, maka tidak ada proses lain yang mengganggu karena FCFS ini sifatnya adalah non-preemptive, yaitu tidak bisa diganggu atau disela. Nah, ketika P1 selesai dieksekusi pada waktu 12, maka di antrian terdapat P2, P3, P4, dan P5. Di mana yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P2 karena P2 datang terlebih dahulu yaitu pada waktu 2. Karena P2 memerlukan waktu eksekusi sebanyak 8, maka P2 akan selesai pada waktu 20 karena 12 ditambah 8 sama dengan 20. Lalu di antrian terdapat P3, P4, dan P5. Maka yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P3 karena P3 datang pada waktu 3. P3 memerlukan waktu eksekusi sebanyak 5. Maka P3 akan selesai eksekusi pada 25. Lalu terdapat antrian P4 dan P5, di mana yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P4 karena P4 datang pada waktu 5. Saat P4 dieksekusi, P4 memerlukan waktu eksekusi sebanyak 2, maka P4 selesai eksekusi pada waktu 27, karena 25 ditambah 2 adalah 27. Lalu tersisa antrian yaitu P5, di mana P5 memerlukan waktu eksekusi sebanyak 1, maka P5 akan selesai eksekusi pada waktu 28, karena 27 ditambah 1 adalah 28. Algoritma penjadwalan CPU yang kedua yaitu Shortest Job First Scheduler atau SJF. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema. Yang pertama non-preemptive, yaitu bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Yang kedua, preemptive. Jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan Shortest Remaining Time First atau SRTF. SJF adalah algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Simpelnya, penerapan algoritma SJF ini dalam kehidupan sehari-hari seperti orang-orang yang sedang mengantri untuk membayar di kasir. Orang-orang yang sedikit barangnya akan memiliki waktu yang lebih singkat untuk membayar, sehingga orang tersebut akan dilayani terlebih dahulu. Berikut adalah Gantt chart non-preemptive dan preemptive. Yang ketiga ada priority scheduling.
Pada algoritma priority scheduling, tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi atau nilai integer terkecil biasanya merupakan prioritas terbesar. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FGFS. Penjadwalan berprioritas terdiri dari dua skema, yaitu non-preemptive dan preemptive. Nah, ini adalah salah satu contoh atau Gantt chart dari algoritma priority scheduling, di mana yang memiliki nomor prioritas atau integer yang kecil itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Kesimpulan, dalam penjadwalan CPU, CPU scheduler memiliki proses dari antrian siap untuk dieksekusi. Sedangkan dispatcher menyalurkan CPU kepada proses yang telah dipilih. Beberapa algoritma penjadwalan CPU yang dibahas termasuk first come, first serve, shortest job first, priority scheduling, and round robin. Penjadwalan CPU adalah elemen kunci dalam sistem operasi yang memengaruhi kinerja dan responsivitas sistem secara keseluruhan. Pemilihan algoritma penjadwalan CPU yang tepat perlu mempertimbangkan kebutuhan sistem serta karakteristik dan kelebihan masing-masing algoritma.